Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir di majelis ilmu dan ibadah nafilah, ibadah sunnah yang paling afdal dan paling besar pahalanya itu adalah hadir di majelis ilmu. Karena setiap langkah kaki kita ke majelis ilmu itu akan menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ada di majelis ilmu ada kita terhadap hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan masuk hadis ke-28 ya. Hadis yang ke-28. Silakan dibuka hadisnya. Hadis yang ke-28. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus tsaminu wal ishruna, hadis yang ke-28. An Abi Najihin al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abi Najih, dari Abu Najih Irbad ibnu Sariyah. Jadi kunyah dari sahabat Irbad ibnu Sariyah ini adalah Abu Najih. Dan berulang kali kita jelaskan, kunyah itu dalam tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab adalah panggilan pemuliaan, panggilan penghormatan. Jadi ketika kita ingin menghormati atau memuliakan orang, kita panggil dengan kunyahnya. Qala, beliau berkata, itu sahabat Irbad ibnu Sariyah berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan atau menasihati, memberikan wajangan, memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat hati semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zarafat minhal uyunu, dan membuat air mata berlinang, membuat mata menangis. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan nasihatmu ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, yang akan meninggalkan kami. Maksudnya seakan-akan itu adalah wasiat dan nasihat terakhir dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan meninggal, wafat, kembali ke sisi Rabb-Nya. Fa'ausina, maka kalau begitu kata para sahabat, berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wassam'i wat ta'ati, dan senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, meskipun pemimpin kalian itu adalah budak, ya, seorang budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka akan melihat nanti begitu banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit petunjuk-petunjuk mereka itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri,
dan waspada, jauhilah kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalatun, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Taib. Kita akan bacakan apa penjelasan para ulama terkait tentang hadis ini. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Hadza hadisun 'azimun wa'adha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu mau'izatan balighatan." Hadis ini jamaah sekalian adalah merupakan hadis yang begitu agung. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan serta memberikan nasihat wajangan kepada para sahabatnya dengan nasihat dan wajangan yang sangat begitu dalam. Ya, ini jadi nasihat Nabi yang begitu dalam kepada para sahabat. Dan memberikan wasiat, memberikan nasihat itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena sesungguhnya memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan wasiat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Termasuk nasihat dan termasuk wasiat itu adalah mengingatkan orang tentang Allah, mengingatkan orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat. Itu wasiat, itu nasihat. Begitupun termasuk bagian dari nasihat atau wasiat itu adalah mengingatkan tentang surga dan neraka. Ya, mengingatkan tentang surga dan neraka itu juga termasuk nasihat, wasiat. Begitupun juga termasuk nasihat yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingatkan orang tentang kematian, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Ya, itu termasuk wasiat, termasuk nasihat yang dianjurkan. Dan kalau kita renungi, ternyata Al-Quran itu semuanya adalah mau'izah. Semua Al-Quran itu adalah nasihat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa'idhhum, berikan nasihat, berikan wasiat kepada mereka. Berdasarkan ayat ini maka dapat kita simpulkan yang namanya nasihat, wasiat itu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada siapapun dari saudara-saudara kita yang beriman. Antum juga memberikan wasiat kepada teman-teman, kerabat, istri, keluarga, itu sangat dianjurkan. Karena tadi memberikan peringatan, saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi berbeda jamaah sekalian, berbeda dengan orang-orang yang menganggap remeh perkara ini, menganggap remeh memberikan nasihat, menganggap remeh memberikan wasiat. Ya, maka sesungguhnya itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Syekh mengatakan di sini, wa yasharuna minal a'immati wal khutaba alladzina ya'idzunan nas, dan orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang memandang rendah para imam-imam dan khatib-khatib serta para pemberi-pemberi nasihat yang memberikan nasihat kepada manusia, itu kalau ada yang memandang rendah, ada yang meremehkan, ada yang menistakan, fahadza dalilun ala nifaqihim, maka ini adalah bukti kalau orang itu ada kemunafikan di dalam hatinya. Nah, jangan pernah sekali-kali kita meremehkan, kita menganggap rendah, apalagi menistakan orang yang memberi nasihat. Kadang kalau kita dinasihati jamaah, kita mengatakan so alim, gitu kan? So alim. Nah, ini ciri-ciri orang yang menolak nasihat. Nah, kalau ada orang seperti itu, maka saya mengatakan hadza dalilun ala nifaqihim. Itu dalil kalau dia ada sifat kemunafikan dalam hatinya. Ya, wa karahatihim lil haq, dan itu dalil kalau dia adalah orang yang benci, enggak suka sama kebenaran. Wal iyadzu billah.
Begitupun itu dalil ala qiswati qulubihim. Dalil kalau hatinya itu adalah hati yang keras. Hati yang keras, hati yang udah kayak batu, gak mau menerima nasihat, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sehingga mudah untuk meremehkan, mudah untuk menghina orang-orang yang memberikan nasihat. Dan orang-orang semacam ini Allah sifati di dalam Al-Quran, fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kalau diberikan peringatan, kalau diberikan nasihat berpaling? Nah, di sini dapat disimpulkan berarti kalau ada orang diberikan nasihat, diberikan wasiat, kemudian dia meremehkan, dia nolak, sama dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Makanya Allah mengatakan fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kalau diingatkan, kalau diberikan nasihat, mu'ridin, mereka berpaling, nutup telinga, kabur. Ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai yang lari, gitu kan? Keledai yang lari. Farrat min qaswarah. Nah, ini. Jadi lari. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, jelas-jelas Allah di dalam Al-Quran itu mengibaratkan orang-orang yang nolak nasihat, yang kabur, bahkan yang suka meremehkan dan menjelekkan orang-orang yang memberikan nasihat, seperti orang-orang munafik, orang-orang kafir yang digambarkan oleh Allah seperti keledai yang lari, keledai yang kabur. Waliyadzubillah. Buruk sekali perumpamaan orang-orang yang menolak nasihat, orang-orang yang meremehkan dan menghina para pemberi nasihat. Ketika sahabat Irbad ibnu Sariyah mengatakan mau'izatan wajilat minhal qulubu, ya, Nabi SAW memberikan wasiat, memberikan nasihat, wajengan yang membuat hati itu wajilat. Wajilat itu artinya apa? Membuat hati itu semakin takut. Nah, makanya nasihat yang paling baik itu adalah nasihat yang membuat hati itu semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang namanya nasihat itu harus didasarkan ilmu. Dan buah dari ilmu itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Karena buah dari ilmu itu akan menimbulkan rasa takut. Dengan kita mendengar nasihat, mendengar kajian-kajian ilmiah yang mengandung nasihat, yang mengandung wasiat, yang mengandung pelajaran tentang ancaman-ancaman Allah, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat hati kita takut. Dan ciri-ciri dari wasiat Nabi, nasihat Nabi itu adalah seperti itu. Ya, para sahabat ketika mendengar nasihat Nabi maka hati mereka semakin takut. Semakin takut. Begitupun kita jamaah sekalian. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengarkan nasihat, dapat ilmu, dan semakin membuat hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda hati kita masih hidup. Hati kita masih hidup, masih bisa menerima kebenaran. Tapi kalau ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah, diceritakan tentang neraka, diceritakan tentang azab Allah, hati kita tidak bergetar sama sekali, hati kita tidak takut sama sekali, maka ada yang bermasalah dengan hati kita. Mungkin hati kita telah begitu keras sehingga tidak bisa lagi untuk merasakan ancaman-ancaman terkait dengan neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hati kita telah begitu keras sehingga tidak bisa merasakan lagi rasa harap ketika kita mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Berbeda dengan hatinya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika mereka mendengar nasihat Nabi,
maka hati mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajilat minhal qulub, takut hati-hati mereka. Wa zarafat minhal uyun, zarafat itu bakat, ya, mata mereka itu menangis mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian betapa sempurnanya nasihat Nabi dan betapa membekasnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau hadis Nabi juga dibacakan kepada kita, tentu itu adalah wasiat Nabi yang begitu agung, seharusnya membekas di hati kita. Sebagaimana wasiat Nabi itu membekas di hati para sahabat. Kalau tidak membekas, tidak membuat hati kita semakin takut, tidak bergetar hati kita ketika mendengar hadis Nabi dibacakan, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka bisa jadi hati kita itu adalah hati yang sudah mulai mengeras. Wa fi hadza bayanun lima kana alaihi sahabatu min qabulil wa'zi wat ta'assuri bihi. Dan juga dalam potongan hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya para sahabat ridwanullah alim ajmain itu adalah orang-orang yang mau menerima nasihat. Ya, orang-orang yang mau menerima nasihat dan orang-orang yang betul membekas nasihat Nabi di hati mereka. Bihilafil ladzina yasma'una al-wa'za wa la yata'assaruna bihi. Berbeda dengan orang-orang yang menerima, yang mendengarkan nasihat, yang mendengarkan wajangan, la yata'assaruna bihi, tapi tidak membekas di hatinya. Berbeda. Ya, jadi coba bayangkan, dulu sahabat ketika mendengar hadis Nabi begitu membekas di hati mereka sampai air mata mereka menangis, netes air mata mereka. Nah, kalau ada yang berbeda dari orang-orang yang mendengar nasihat dan itu tidak membekas di hati mereka, maka saya mengatakan haula'i qad qasat qulubuhum, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang telah mengeras hatinya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tanda mengerasnya hati itu adalah tidak membekasnya nasihat di dalam hati, mental nasihat itu di dalam hati, itu tanda kerasnya hati, ya, kerasnya hati. Amma ta'assur bil wa'zi, adapun kalau nasihat itu membekas dalam artian hadis Nabi dibacakan dan itu betul-betul membekas di hati, fahuwa dalilun ala salamatil qalbi minal qaswah, maka ini dalil kalau hati itu adalah hati yang selamat dari penyakit keras, penyakit matinya hati. Ya, jadi jamaah sekalian, ya, ketika kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW kemudian itu membekas di hati kita, dalam artian kita berusaha untuk menjalankannya, maka itu tandanya hati kita masih sehat, hati kita masih hidup. Tapi kalau kita mendengarkan hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan ternyata itu hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak ada bekasnya di hati, maka itu tanda hati kita telah mati, hati kita telah mengeras. Dan hati itu kalau udah mengeras, kata Nabi, kalkuzi mujahhiya, seperti gelas yang dibalik. Gelas yang dibalik itu bisa dituangi air? Tidak, tumpah airnya. Begitupun hati yang udah mengeras, udah mati, kalau diberikan nasihat itu mental. Mental. Wal iyadu billah. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati. Kemudian fakulnya ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, maka kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, tentang dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabat mendengar nasihat itu, air mata mereka bercucuran, menunjukkan ini adalah nasihat terakhir dari Nabi. Ya, nasihat terakhir dari Nabi, karena Nabi sebentar lagi akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, akan wafat, ya. Oleh karena itu mereka mengambil kesempatan itu dan mengatakan, fausina ya Rasulullah, sebelum engkau kembali ke sisi Allah wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Ya, dan tidak ada musibah yang lebih besar
melainkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tidak ada yang memberikan wasiat kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ausina ya Rasulullah." Berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Dan ini adalah wasiat Nabi. Wasiat terakhir Nabi, jemaah sekalian. Perhatikan apa yang diwasiatkan Nabi kepada para sahabat dan juga wasiat Nabi kepada kita umatnya. Wasiat Nabi yang pertama adalah usikum bitaqwallah. Ini yang pertama. Saya wasiatkan kepada kalian, kata Nabi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu. Takwa dalam artian kita menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah yang dibangun di atas ilmu. Bukan hanya sekedar beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan ketaatan dibangun di atas ilmu. Tarju thawabahu, yang mana dengan menjalankan hal tersebut kita mengharapkan pahala dan ridho Allah. Ini takwa. Kemudian juga takwa dalam artian apa? Antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqabahu. Meninggalkan segala maksiat, meninggalkan segala kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu. Sekali lagi dibangun di atas ilmu. Dan hal itu karena takut kepada murka amarah Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, jemaah sekalian. Dan takwa ini adalah wasiat Allah juga di dalam Al-Qur'an untuk seluruh umat manusia. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab, kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian wahai umat Muhammad, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat Allah. Jadi bukan wasiat Nabi aja tentang takwa itu, tapi wasiat Allah juga kepada seluruh umat manusia. Dan takwa ini, jamaah kaum muslimin, kalau kita wujudkan dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridho Allah. Makanya Allah katakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta, suka sama orang-orang yang bertakwa. Juga Allah katakan, innallaha ma'al muttaqin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dengan kebersamaan yang sifatnya khusus. Artinya apa? Kebersamaan yang sifatnya khusus itu artinya apa? Artinya Allah senantiasa akan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan solusi, kemudahan untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Itu makna dari kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, dan itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an juga, "Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa sama Allah, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tuh. Kalau kita bertakwa, Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan itu apa? Al khairul katsirud daim, kebaikan yang langgeng, kebaikan yang tidak terputus. Itu yang kita dapatkan kalau kita benar-benar bertakwa sama Allah. Ya, berkah langit dan bumi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi untuk semua permasalahan yang dia hadapi. Jadi kalau kita kesulitan, kalau kita hamba yang bertakwa, pasti Allah berikan solusi masalah kita. Tidak sampai itu aja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka salah satu kunci rezeki itu adalah bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu kunci rezeki. Kalau kita semakin banyak maksiatnya, semakin durhaka, sering meninggalkan perintah Allah, bisa jadi itu penyebab sulitnya rezeki kita.
sulitnya hidup kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramu min rizkihi bizanbin yusibuhu. Seorang hamba itu terkadang diharamkan dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Tapi sebaliknya kalau kita bertakwa, maka itu akan menjadi kunci rezeki. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah wasiatkan kepada kita untuk berbekal dengan ketakwaan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena takwa itu akan mengangkat derajat orang di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling kaya, Pak. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Ya, bukan yang paling kuat, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Jadi ini wasiat pertama Nabi adalah usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi yang pertama. Dan juga merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua dalam hadis ini adalah wasam'i wat ta'ah. Senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah ini. Jadi jamaah kaum muslimin, ya, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agar senantiasa kita taat mendengar kepada pemimpin-pemimpin yang masih muslim, tapi yang masih beriman kepada Allah. Maka pemimpin-pemimpin semacam ini wajib kita dengar, wajib kita taati, selama perintahnya itu adalah perintah yang ma'ruf, perintah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus taat? Kenapa kita wajib taat sama pemimpin? Karena sesungguhnya maslahatnya lebih besar. Ya, dalam ketaatan kepada pemimpin maka di situ ada persatuan. Dalam ketaatan kepada pemimpin maka di situ akan terwujud keamanan. Ya. Coba bayangkan. Pemimpin itu mereka memiliki hukum Jika ada yang membunuh, maka akan ditegakkan hukuman oleh pemimpin sehingga keamanan akan terwujud. Jika ada yang mencuri, merampok, akan ditegakkan hukum oleh pemimpin, oleh pemerintah yang muslim, maka di situ akan terwujud keamanan. Jika ada yang menistakan orang lain, kemudian itu diangkat ke pemerintah, pemerintah akan menghukumnya. Jadi keamanan akan terwujud. Intinya dalam taat dan mendengar kepada pemimpin yang muslim itu ada maslahat yang besar dunia akhirat. Makanya wajib kita taat, tapi dengan catatan selama perintah mereka itu adalah perintah yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau perintahnya itu perintah yang isinya maksiat, ya, memerintahkan untuk maksiat, memerintahkan untuk kufur, syirik dan semacamnya misalnya, maka enggak wajib taat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk jika itu mengajak kepada maksiat, jika itu mengajak kepada kedurhakaan terhadap Al-Khaliq, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun pemimpin itu adalah budak Habasyah. Ya, coba kenapa Nabi menggambarkan meskipun itu adalah budak Habasyah pemimpinnya? Padahal dalam syariat Islam budak itu nggak mungkin jadi pemimpin. Yang namanya budak itu Pak, dalam statusnya itu kayak harta. Kayak harta artinya bisa dijual, bisa dihadiahkan,
bisa diwariskan, nggak bisa memiliki, tapi dia yang dimiliki. Itu budak. Namun kenapa Nabi menggambarkan walaupun pemimpin itu adalah budak? Kenapa? Artinya begini jamaah sekalian, meskipun pemimpin itu adalah orang yang tidak pantas jadi pemimpin, yang tidak layak jadi pemimpin, tapi kalau udah diangkat jadi pemimpin wajib taat, wajib dengar, jangan berontak, jangan durhaka terhadap perintahnya selama perintah itu adalah perintah ma'ruf. Ya, ini itu yang ingin ditekankan oleh Nabi. Kalau ada orang yang tidak pantas jadi pemimpin, tidak layak jadi pemimpin, kayak tadi budak itu nggak pantas, nggak layak jadi pemimpin. Tapi kalau memang sudah sampai tampuk kekuasaan, sudah jadi seorang pemimpin, maka tetap harus taat, tetap harus mendengar, nggak boleh durhaka, nggak boleh memberontak. Ya, kalau perintahnya adalah perintah ma'ruf, perintah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, dan dia masih muslim, pemimpin termaksud masih beriman kepada Allah, maka wajib taat, wajib mendengar, nggak boleh memberontak. Ini yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wasiat yang kedua, ya. Jadi wasiat yang kedua itu kalau kita simpulkan, wajib taat mendengar kepada pemimpin yang muslim dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf, walaupun secara hakikat dia tidak pantas, tidak layak jadi pemimpin, tapi karena udah diangkat jadi pemimpin, udah ditampuk kekuasaan, maka tetap harus kita taat, mendengar, tidak boleh berontak selama dia muslim dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Adapun kalau memerintahkan kepada maksiat, kedurhakaan, enggak ada taat, ya enggak wajib taat, karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kan pemimpinnya zalim gitu kan? Pemimpinnya zalim, ya. Zalimnya pemimpin, kezalimannya adalah untuk dia. Ya, kezaliman, dosa kezalimannya untuk dia. Tapi kalau kita berontak karena kezaliman pemimpin, kira-kira maslahat yang terwujud lebih besar atau mafsadatnya yang lebih besar? Mafsadat, keamanan akan hilang. Coba bayangkan, gara-gara zalimnya pemerintah terus ada pemberontakan, aman gak negara ketika ada pemberontakan? Gak. Mafsadatnya lebih besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak bersalah pun akan menjadi korban. Betapa banyak darah yang ditumpahkan, dan itu terjadi di negara-negara Timur Tengah, ya. Coba bayangkan di Suriah itu sekarang nikmat aman itu udah hilang, ya. Nikmat aman hilang. Jadi mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu Nabi jauh-jauh hari mengatakan taat, dengar sama pemimpin yang muslim walaupun zalim. Walaupun dia tidak layak jadi pemimpin, tetap kita harus dengar, taat dalam hal yang ma'ruf. Jangan kita berontak, karena sesungguhnya dalam pemberontakan itu kerusakannya sangat besar. Keamanan hilang, kemudian kadang anak-anak, wanita yang tidak punya kewajiban untuk berjihad pun menjadi korban. Darah ditumpahkan, orang-orang yang tidak bersalah pun ikut ditumpahkan darahnya. Itu mafsadatnya besarnya mas sekalian. Oleh karena itu tetap taat kepada pemimpin yang muslim dalam hal yang ma'ruf. Kemudian wasiat Nabi atau nasihat Nabi yang ketiga itu adalah fa innahu man ya'is minkum fasayarah ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, kalau ada di antara kalian, kata Nabi, yang hidup sepeninggalku, nanti pasti akan mendapati banyak perselisihan, akan banyak pendapat, ya, terus akan banyak kelompok ini mengatakan yang benar ini, kelompok ini yang ini, perselisihan banyak, ya, perpecahan itu banyak, perpecahan pendapat, perpecahan mazhab, perpecahan keyakinan itu akan banyak. Nah, supaya selamat bagaimana solusinya? Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, makanya kita
harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi, dengan dalil. Ya, itu kalau ummu selamat, bukan dengan qala fulan berkata pendapat fulan begini, pendapat alan begini, bukan, tapi qala Rasulullah, itu yang kita pegang. Kalau ada yang mengatakan begini qala Rasulullah, ini hadisnya, ini sabda Nabi dan hadisnya sahih, itu yang kita pegang, bukan qala fulan, tapi alaikum bisunnati, kata Nabi. Pegang sunnahku, kata Nabi. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, juga pegang sunnah-sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakat yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, maknanya apa? Jika kita dapati ya ada perbedaan pendapat antara keempat sahabat ini dengan sahabat-sahabat yang lain, maka yang kita kedepankan siapa? Pendapat khulafaur rasyidin. Ya, itu yang kita kedepankan karena mereka adalah sahabat-sahabat terbaiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Inilah khulafaur rasyidin yang kita ditekankan untuk berpegang dengan sunnah mereka, pendapat mereka. Ya. Ini. Kemudian Nabi tegaskan lagi, tamassaku biha, pegang teguh sunnahnya Nabi, pegang teguh sunnahnya khulafaur rasyidin, pegang teguh. Ya. Bahkan addu 'alaiha bin nawajis, kata Nabi, gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya jangan dilepas, jangan ditinggalkan. Ya. Karena dalam hadis yang lain, taraktu fikum amrayn, kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian pegang teguh keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kata Nabi. Pertama Al-Qur'an, kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita pegang teguh, kita tidak akan pernah tersesat. Ya. Jadi addu 'alaiha bin nawajis, gigit sunnah Nabi itu dengan gigi geraham, sekeras-kerasnya pegang teguh, jangan dilepas. Ya, karena kalau dilepas, tidak berpegang dengan sunnah Nabi, maka akan terjatuh kepada hal-hal yang menyesatkan. Oleh karena itu Nabi memberikan wasiat yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada dari perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka waspada dari hal-hal tersebut. Itu namanya perkara baru dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi. Bukan perkara baru dalam artian perkara dunia ya, kayak mikrofon itu nggak ada zaman Nabi, tapi ini nggak dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud adalah perkara baru dalam agama, dalam syariat, itu yang dimaksud, bukan dalam perkara dunia ya. Karena perkara dunia itu nggak ada kaitannya. Dunia akan terus semakin maju, akan ada hal-hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, itu dunia. Tapi syariat agama telah sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini saya sempurnakan kepada kalian agama kalian. Artinya agama telah sempurna. Ya, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Jadi kalau ada perkara baru, maka itu menambah namanya. Menambah, dan itu tercela. Jadi adanya perkara baru dalam urusan agama, maka kita harus waspada. Oleh karena itu kita tanya, ya ada sunnahnya enggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada tauladannya enggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau enggak ada, maka kita harus waspada. Bisa jadi itu adalah perkara baru dalam agama. Dan setiap perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. Dan Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya yang namanya bid'ah itu sesat ya. Setiap yang bid'ah itu sesat.
ya. Jadi itu 4 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama apa? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wajibnya taat dan mendengar kepada pemimpin Muslim dalam hal yang sifatnya ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat Allah, walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang tidak layak, tidak pantas jadi pemimpin. Tapi kalau udah diangkat, udah ditampuk kekuasaan, maka tetap wajib taat. Kalau dalam hal maksiat, durhaka, nggak ada ketaatan, ya. Kemudian wasiat yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Khulafaur Rasyidin. Ini pegang teguh, ya. Jadi kalau ada pendapat sahabat, ada pendapat ulama, maksudnya dia bukan sahabat yang dikedepankan, mana? Pendapat sahabat. Terlebih itu adalah pendapatnya Khulafaur Rasyidin, itu dikedepankan, ya. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, waspada dari perkara-perkara bid'ah yang tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada tauladannya dari baginda Nabi. Maka waspada, karena sesungguhnya yang namanya bid'ah, perkara baru dalam agama dan syariat, itu adalah sebuah kesesatan, ya. Dan kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu letaknya di neraka, tempatnya di neraka, wal iyadu billah. Ini 4 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya. Alhamdulillah selesai pembahasan hadis ke-28, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ke hadis yang ke-29. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.